ku perlukan-Mu. Kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Hanya kepada-Mu Yesus, hanya padamu ku naikkan doaku.
Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pemeliharaanmu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau kami ada saat ini Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi hanya karena anugerah-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, buat hari yang indah yang Kau beri Tuhan. Hari ini kami bisa berada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang berdaulat penuh atas ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan mendatangkan hadirat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah hari ini Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar, tolak pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya mengundang Roh Kudus-Mu yang berkuasa dan berdaulat penuh atas ibadah kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Yang bersuka cita saat ini mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Yesus adalah Tuhan yang baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik berkata, haleluya. Haleluya.
Tuhan kita. Sebab Yesus dialah Tuhan yang berkuasa, dialah Tuhan yang kuat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Yesus, Dialah Tuhan Immanuel, Dialah Tuhan yang selalu beserta dengan kita, tangannya yang kuat, yang selalu menopang kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir di dalam kelemahanku, tangan-Mu selalu menopang hidupku, firman-Mu menguatkanku. Kaulah Immanuel, selalu besertaku, tiada batas kasih-Mu Tuhan Immanuel. Kaulah Immanuel, selalu besertaku, tak terpisahkan dari kasih-Mu, oh Yesusku. Kaulah pembela dalam hidup kami, Yesus. Kaulah pembelaku, membuka setiap jalanku, hatiku selalu tertuju padamu, kasih-Mu cukup bagiku. Kaulah Immanuel, selalu besertaku, tiada batas kasih-Mu Tuhan Immanuel. Kaulah Immanuel, selalu besertaku, tak terpisahkan dari kasih-Mu, oh Yesusku. Immanuel berarti Allah beserta kita. Yang yakin Allah menyertai hidup saudara, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami kembali hari ini boleh beribadah bersama saudara kami seiman di dalam rumah Tuhan. Terima kasih untuk cuaca cerah yang Kau berikan kepada kami supaya kami boleh beribadah dengan baik. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Segala bentuk kuasa gelapan yang masih ingin mengganggu, bersama-sama kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya mengakhiri dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga, memelihara dan memberkati, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Selamat juga mengikuti ibadah online bagi yang melihat melalui YouTube dan televisi First Media.
Hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan judul kita baca bersama 2-3, menghadapi problema ya. Tetapi sebelum saya berkhotbah, kita mesti berbangga ya karena ada salah satu anak kami yang dalam minggu ini memenangkan lomba membuat wayang dan menceritakannya ya, lomba membuat wayang dan menceritakannya, dan saya panggil saudari Michelle ya, dan ini juara 1 tingkat provinsi. Tepuk tangan saudara ya, mari maju sini supaya kelihatan. Nah ini kamu yang megang pialanya. Jadi dia membuat wayang, kabupaten sudah menang, lalu tingkat provinsi. Saya minta wayangnya supaya bisa ditunjukkan, tidak bisa, wayangnya disimpan di dinas pendidikan ya, dan nanti akan dikirim kalau tidak ke Jakarta atau ke Bogor untuk lomba tingkat nasional. Tepuk tangan terus sekali lagi, haleluya. Terima kasih, puji nama Tuhan ya, haleluya. Ternyata ada juga anak-anak kita yang luar biasa. Saya percaya dia menuruni bakat mamanya karena mamanya itu bakat seni ya, pintar membuat coklat, dan kita akan tunggu nanti akan dikasih coklat tidak lama lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya ini dia fotonya, lomba seni siswa nasional dan juga bercerita. Nanti kalau saya suruh dia cerita, nanti saudara lalu semuanya tidak ngerti karena itu bahasa Jawa ya. Enggak. Haleluya, mari kita baca bersama bergantian ayat ganjil kaum pria, ayat genap kaum wanita dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4. Yang di rumah juga ikut membaca. Kaum pria 2-3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Amin. Jadi kisahnya Yosafat ini diserang oleh 3 pasukan, yaitu pasukan Moab, pasukan Amon dan Meunim ya, dan mengatakan kepada Yosafat, pengintainya mengatakan suatu laskar yang besar datang untuk menyerang dan tentunya mengalahkan mereka. Yosafat ini hidup bersamaan dengan era Nabi Elia dan Ahab ya, supaya saudara ada pengetahuan. Sebagai pembuka saya katakan, sikap saudara saat masalah atau problema itu datang, itu lebih penting daripada masalahnya itu sendiri. Jadi seandainya saudara menghadapi problema, sikap yang pertama itu bagaimana? Di awal saya katakan, apakah saudara tawar hati, kecut hati, lemah iman saudara? Atau saudara berpikir, saya harus bisa menghadapi dan mengalahkan problema ini, memecahkan problema ini. Bukan kita menangis, down hatinya, itu artinya saudara imannya lemah. Dan orang percaya saya katakan bukan orang yang tidak pernah takut. Jadi kita semua saudara baik yang melihat di rumah maupun yang di tempat ini, sebagai orang percaya kalau menghadapi problema yang besar,
Bukan berarti kita, saya tidak takut, tidak ada perasaan takut. Bukan begitu. Tetapi saudara harus menjadi orang yang tidak pernah menyerah. Katakan, saya harus menjadi orang yang tidak pernah menyerah. 2, 3. Saya harus menjadi orang yang tidak pernah menyerah. Puji nama Tuhan. Kebetulan di tempat kami ada Dokter Dani, spesialis obstetrik ginekologi, itu spesialis kandungan ya, dan juga mengoperasi di Pontianak. Tentu ada kasus yang tidak seperti biasanya. Betul ya? Tidak semuanya kasus operasi melahirkan itu lancar-lancar saja. Ada kasus-kasus yang berat. Kalau dia sebagai dokter lalu menghadapi saat itu sudah dibedah ibunya ya, ada kasus yang berat, tidak mungkin lalu tidak ada perasaan takut. Kalau nanti saya salah, bisa-bisa ibunya atau bayinya atau keduanya meninggal. Tetapi tentu dia sebagai dokter akan mencari solusi. Bukan memikirkan ketakutannya, tetapi memikirkan penyelesaian. Tidak menyerah. Aku pasti bisa, aku harus bisa. Meskipun butuh waktu lebih lama, akhirnya berhasil. Kalau dokter di saat-saat kritis begitu, lalu dia takut to nature, lalu menyerah, ya sudah biarin aja, ya mati saudara. Ya, mati. Saudara juga demikian. Bukan berarti saudara tidak pernah takut, tapi ingat omongan saya. Jangan ketakutanmu itu melebihi perasaanmu untuk menghadapi dan menyelesaikan problema yang sedang saudara hadapi. Yang yakin katakan haleluya. Ya, jangan pernah menyerah. Karena itulah pagi hari ini saya memberikan kunci. Bagaimana sikap saudara ketika saudara menghadapi masalah. Ada di tempat ini yang sekarang sedang menghadapi masalah. Saya ada dengarkan beberapa kejadian anggota-anggota kami yang terlibat masalah keuangan. Ya, saya sudah berkali-kali ngomong dengan tidak bosan-bosannya. Gunakan uang dengan baik, jangan berhutang dan sebagainya. Tetapi mungkin itu tidak saudara cerna simpan dengan baik. Sehingga waktu saudara mengalami masalah keuangan, yang saudara lakukan kembali ke pola lama. Pinjam dan tidak bayar. Saudara harus jadi orang yang berubah menjadi anak Tuhan. Dengarkan firman Tuhan setiap minggu, menyembah Tuhan, punya Allah yang besar, tapi saudara tidak berubah. Jadi sekarang saya kasih saudara 4 kunci ketika masalah datang, apa yang harus dilakukan. Yang pertama, mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Mencari Tuhan. Tolong dibacakan ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Haleluya. Jelas dikatakan, Yosafat takut. Saya katakan takut itu nature. Ya, sebagai human being pasti mengalami rasa takut. Mike Tyson pun waktu di masa jayanya kalau dia mau pertandingan tinju, pasti juga ada rasa dak-dikduk. Bagaimana kalau musuhnya nih lebih kuat karena lebih besar ya. Tetapi Yosafat cerminan dari kita, mencari Tuhan. Dan ini saya katakan tindakan yang paling tepat. Jangan saudara mencari yang pertama pertolongan dari manusia. Yang pertama mungkin dia bisa menolong, katakan dia bisa menolong. Tetapi kalau manusia bisa menolong, itu terbatas. Dan kalau dia menolong, pertolongannya tidak berkesinambungan terus. Misalnya ada orang di gereja, katakan si A sakit ginjal cuci darah. Saya memberikan pengumuman, si A sakit ginjal cuci darah, kita kasihan. Pertama-tama pasti banyak yang besuk, kasih uang dan lain sebagainya. Tetapi cuci darah bukan sekali lalu berhenti.
Cuci darah ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali. Kalau dia sudah melewati masa 6 bulan sampai 1 tahun, apakah saudara setiap bulan support dia uang dengan hati yang sejahtera? Jawabannya tidak. Betul? Pertama-tama saja saudara semangat, membantu, kasihan. Tapi sesudah itu, ya. Atau yang kedua, dia tidak membantu saudara, dia mendengarkan masalah saudara, malah dia cerita kepada yang lain. Oh, si A itu loh, sakit ginjal, cuci darah, kasihan ya. Dan biasanya kata-kata yang suka diucapkan adalah, pasti dia ada dosa. Nah itu bahaya sekali. Kata-kata itu sangat berbahaya. Sampai seperti gitu pasti dia punya dosa tuh. Ya, hati-hati saudara. Kalau saudara ngomong orang lain tuh punya dosa, saudara menunjuk orang lain punya dosa, jangan lupa ada 3 tangan yang menunjuk saudara, bahwa dosamu lebih besar dari dia. Jadi jangan biasakan kita menuduh orang. Yang kedua adalah first thing first. First thing first ini begini saudara ya. Kalau saudara bangun pagi, biasanya apa yang pertama saudara lakukan? Coba, apa yang pertama saudara lakukan? Yohanes Agus, apa yang pertama saudara lakukan? Begitu melek matanya pagi hari, apa? Ucap syukur. Wih, dia bangun langsung ucap syukur ya. Ya, Obed gimana? Wih, begitu melek baca Alkitab. Kalau saya begitu melek pipis dulu. Itu saya. Jadi ini yang tadi saya tanya itu bukan lagi pendeta ya saudara, tapi penditi saudara. Pendetanya saja bangun tidur langsung pipis. Soalnya kalau kebelet pipis kita paksa berdoa, nanti tidak konsentrasi dan bisa ngecrut saudara. Setuju? Ya pipis dulu normal sebagai manusia. Pipis dulu atau minum, kucek-kucek keteknya begini ya. Masa saudara melek langsung melek begitu ya. Kan ada kotoran matanya. Nah itu first thing first. Kalau saudara buka puasa, saya mau tanya, yang pertama dilakukan apa, Julius? Minum, ya. Masa pertama langsung makan sambal, itu bukan. Itu maksudnya first thing first. Kalau menghadapi problema, first thing first, seek the Lord, cari Tuhan. Haleluya. Jangan cari orang. Kemudian cari pertolongan pada alamat yang tepat. Satu kali ada 2 sahabat karib ya, yang satunya bingung dia. Kenapa kamu bingung? Dompet saya jatuh. Karena ini soulmate-nya ditolong dicariin di jalan itu ya. Malam-malam seperti saya mencari dompetnya Eca yang katanya jatuh di depan rumah saya. Oh dompet HP ya. Jadi hujan-hujan saya bawa payung. Center-center begini, orang kira saya cari kodok ya. Lalu enggak ketemu. Lalu yang nyari ini tanya sama temannya juga, yang juga nyari. Lo tadi jatuhnya di mana ya? Kalau tak pikir-pikir jatuhnya di jalan sebelah. Jatuh di jalan sebelah, nyari di jalan sini ya, sampai mati enggak bakal ketemu. Demikian juga dengan saudara. Masalahmu apa? Saudara cari jawabannya pada yang salah, enggak pernah berhasil. Cari siapa yang pertama saudara? Banyak yang enggak konsentrasi. Cari yang pertama, cari siapa? Cari Tuhan. Jangan cari pertolongan manusia. Ingat pesan saya hari ini. Haleluya. Kemudian 2 Tawarik 20 ayat 12c. 2 Tawarik 20 ayat 12c dibacakan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Iya, Amin. tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju karena yakin kalau cari Tuhan, di sanalah terdapat sumber jawaban saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kasih tanda kalau saudara bawa Alkitab konvensional, garis bawahi, mata saya tertuju kepada Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, mata saudara harus tertuju kepada yang di atas, yang sanggup menolong saudara. Saudara,
Kadang mulut kita berkata cari Tuhan, ya memang seperti hari ini, cari Tuhan, cari Tuhan. Tetapi tindakan kita tuh cari manusia sebetulnya. Mau tahu contohnya? Satu kali ada seorang anak yang berdoa, sedemikian keras dia berdoa sampai mamanya nanya, kenapa kamu berdoanya kencang begitu? Doanya begini, Tuhan, tolong Tuhan, aku ingin sepeda, berikanlah sepeda kepadaku ya Tuhan. Itu isi doanya. Lalu anak itu menjawab mamanya, oh supaya papa di kamar sebelah denger. Ngerti saudara? Kalau enggak ngerti enggak apa-apa. Nanti saya lihat rekaman YouTube-nya, sebab ini harus cepat mikirnya saudara ya. Demikian juga dengan saudara. Mulut saudara bilang cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tapi tindakannya saudara cari manusia. Tidak diam duduk tenang, minta Tuhan hikmat supaya bisa memberikan solusi dari problema yang sedang saudara hadapi. Seperti anak itu, dia berdoa kepada Tuhan tetapi kencang-kencang. Itu maksud cerita saya, supaya papa di kamar sebelah denger. Jadi maksudnya dia bukan berdoa minta sepeda sama Tuhan, tetapi minta sama papanya. Dan saudara, seringkali Tuhan itu sudah jadikan sebagai kasihan ya, ban serep. Ban serep itu kadang mobil sampai dijual, ban serepnya tidak pernah turun, tidak pernah dipakai. Kalau misalnya ada sesuatu baru ban serepnya itu dipakai. Kalau tidak ada yang menolong, ya baru cari Tuhan. Itu hal yang salah. Jangan kira saudara pikir Tuhan itu mau dijadikan ban serep. Begitu dia tahu hatimu tidak mencari dia lebih dahulu, first thing first. Tak kasih tahu saudara ya, dia meninggalkan saudara. Jangan saudara berkata, oh Tuhan itu Allah yang setia. Terserah saudara ngomong apa, buktikan saja dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tidak mengutamakan Tuhan, sudah berkali-kali firman Tuhan mengatakan dia itu pribadi. Sekarang yang bekerja ini Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi juga bisa disakiti, dikecewakan dan lain sebagainya. Sama karena saudara kita diciptakan serupa dan segambar. Tuhan pun juga bisa merasa di nomor sekian kan, bukan nomor satu. Jadi pada saat sudah bingung cari kiri kanan pertolongan tidak dapat, lalu baru cari Tuhan. Jangan saudara berpikir Tuhan akan dengan enak menolong saudara. Balik. Setiap menghadapi masalah baik yang sekarang menghadapi atau nanti, ingat firman Tuhan ini. Pertama, cari Tuhan dulu. Haleluya. Sebelum kita kedua, mari kita baca bersama-sama Amsal. Amsal Sulaiman 3 ayat 5 sampai 6. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Sengaja dikasih huruf yang lebih gede di kata-kata terakhir. Meluruskan jalan saudara. Jalan saudara yang naik turun, ke kiri ke kanan, lewat lembah yang dalam. Tuhan bisa bikin lurus. Haleluya. Kita ingat cerita Yosafat nanti ya. Endingnya bagaimana. Yang kedua. Yang pertama mencari Tuhan. Yang kedua kita katakan bersama 2, 3. Berpuasa. Berpuasa. Tolong dibacakan. Ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Amin. Ya, perhatikan ini saudara ya.
Ada jenis-jenis tertentu Alkitab mengatakan tidak bisa diusir, dikalahkan kecuali dengan berpuasa. Ada hal-hal masalah-masalah yang besar atau kecil yang meminta supaya saudara berpuasa. Karena apa? Dalam Esra 8 ayat 21 dikatakan, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri. Kenapa ada hal-hal yang harus saudara lakukan lawan dengan berpuasa? Karena Tuhan ingin saudara merendahkan diri. Karena saudara terlalu sombong sehingga dia kasih masalah yang tidak terselesaikan dalam hidup saudara. Dan itu hanya bisa dilakukan, Alkitab mengatakan. Jenis ini Yesus sendiri yang ngomong. Tidak bisa dikalahkan, diusir kecuali dengan berpuasa. Tuhan ingin supaya saudara tidak kesombongan. Biar Tuhan yang makin besar, kita yang makin kecil. Ya, katakan bersama, Tuhan makin besar, saya makin kecil. 2, 3. Tuhan makin besar, saya makin kecil. Saya itu keegoan. Keegoan kita, pride kita. Dan bagus juga berpuasa itu karena di samping untuk merendahkan diri saudara secara roh dan jiwa. Sombong itu kan jiwanya roh sombong. Juga bagus untuk kesehatan. Karena berpuasa itu mematikan semua nafsu saudara. Detoks alami itu puasa. Tidak usah saudara pakai beli obat detox yang ditempel di telapak kaki. Besoknya jadi hitam. Buktikan omongan saya, saudara beli itu taruh di tangan saudara, taruh di jidat, taruh di mana, pasti hitam. Ya, pasti hitam. Jadi jangan percaya kalau dikasih di kaki lalu saudara beli banyak-banyak, tiap malam taruh di kaki detox. Toh enggak lama mati juga. Meskipun detox. Dengan saudara berpuasa, yang pertama nafsu marah saudara ini akan turun. Apalagi puasanya panjang, 1 minggu atau 40 hari. Yang kedua yang pasti akan turun adalah nafsu apa saudara? Halo? Tidak ada yang pernah puasa di sini? Yang kedua yang turun nafsu apa saudara? Jangan terpesona oleh saya. Saudara sudah terbiasa lihat saya setiap minggu, jangan terpesona. Wow. Nafsu makan. Jaga. Makin usia menjaga ini nih makin sulit. Semua laki dan juga perempuan. Kalau laki masih untung hanya ini. Kalau perempuan ini maaf dan ini juga membesar. Ya toh, kalau saudara makin gemuk, ini jendong, ini persis kayak Semar. Karena wayang kan ya, tadi kan wayang, Semar betul ya. Kalau Petro kurus. Saudara kan, dan tidak terlalu gemuk itu bagus. Saudara bisa membeli sepatu yang ada talinya. Kalau terlalu gemuk, saudara tidak akan beli sepatu yang ada talinya. Sebab apa saudara? Yang tidak ada talinya dia masukkan sepatu, kadang terlempar sepatunya. Apalagi ada talinya. Dan lebih sehat. Jaga kesehatan saudara. Jadi saya berharap kalau Tuhan belum datang dan saya belum meninggal, nanti seandainya satu kali Dani dan Fani datang dari Kalimantan ke sini lagi 2 tahun, 3 tahun, saya tidak melihat dia mengalami pertumbuhan jasmani yang begitu luar biasa. Kemudian membuat saudara menjadi tenang, bacakan. Yesaya 30, saudara buka Alkitab saudara, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Amin. Haleluya. Dalam tinggal tenang
dan percaya terletak kekuatanmu. Katakan bersama, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan saya. 2, 3. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan saya. Itu didapatkan dari apa? Dengan berpuasa. Nafsu marahnya hilang, turun jauh. Nafsu ngomelnya, ngeluhnya hilang. Nafsu makannya turun. Kayaknya pasrah. Kalau sudah pasrah, baru tenang. Gak bingung ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Satu kali ya saudara, ada sekelompok pekerja tambang di bawah tanah yang mereka mengalami nasib sial, yaitu longsor. Waduh, kalau sudah longsor itu hanya satu aja jawabannya, mati. Karena udaranya langsung habis ketutup sama timbunan tanah. Orang-orang di sana lalu panik. Bingung, ribut, ya cari sini, sana, sini, sana. Lalu ada satu yang berkata, tenang semuanya, tenang, diam dulu, diam. Karena dia merasakan dari timbunan-timbunan tanah itu dia merasakan ada hembusan angin dari arah sebelah sana. Kalau ada hembusan angin berarti ada apa saudara? Lubang. Itu jalan keluarnya. Jangan bingung ke sana, di sana. Lalu dia ngomong, coba rasakan hembusan angin itu. Oh ya dari sana. Mereka gali dengan tangan dan akhirnya selamat. Demikian juga dengan hidup saudara. Kalau ada masalah seperti sudah ditimpa beban. Tidak bisa ngapa-ngapain. Tenang. Karena di situ terletak kekuatan saudara. Yang yakin katakan amin. Kalau blingsatan ke sana sini, bingung sana sini, saudara enggak tahu di mana kekuatan saudara itu. Haleluya. Yang ketiga, mencari Tuhan, berpuasa. Yang ketiga adalah sekali lagi, yang ketiga adalah. Kenapa 3 kali? Karena ini penting. Ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Haleluya. Ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut tetapi dia mencari Tuhan. Kemudian ayat yang keempat. Yosafat sebagai raja, pasti dia memerintahkan supaya rakyat itu bisa berkumpul. Tidak mungkin rakyat tiba-tiba ujuk-ujuk datang berkumpul untuk mencari Tuhan. Pasti ini titah daripada Yosafat kan. Jadi saudara mengalami masalah, problema, yang pertama saudara cari Tuhan dulu. Kemudian dilanjutkan, saudara kumpulkan apa? Keluarga saudara. Anak-anak yang sudah remaja, apalagi yang sudah pemuda, kasih tahu mereka. Tidak apa-apa anak saudara masih sekolah minggu, kasih tahu. Mungkin iman anak saudara lebih besar dari saudara, sebab saudara kebanyakan dosa. Kumpulkan, kasih tahu masalahnya, bersekutu keluarga, mesbah mencari Tuhan. Kemudian sudah bersekutu dalam kersel. Pada saat saudara ada masalah, jangan saudara pergi tinggalkan persekutuan, tinggalkan kersel, tinggalkan gereja. Itu roh saudara akan mati. Perhatikan, kalau orang bakar sate memakai arang, lalu satu arang yang nyala, saudara japit lalu saudara pisahkan,
Apa yang terjadi dengan arang itu? Halo? Mati apinya. Arang itu tetap bisa menyala karena dia kumpul. Ingat ya, khotbah saya tidak saya sampaikan secara teologi saja, tetapi saya berikan pengertian-pengertian sehari-hari supaya saudara lebih mengerti. Kalaupun saudara nggak bisa mengerti, saya nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris terus menerus, saudara. Jangan ada masalah lalu saudara tinggalkan gereja, tinggalkan Kersel, saya mau tenang dulu di rumah. Tuh dijawab, rohmu akan mati. Saudara seperti arang yang dikeluarkan dari kumpulannya, tidak lama mati apinya. Iya. Bina terus, justru ada masalah. Bukan ke Kersel ini, oh itu betul Pak. Jadi kalau saya ada masalah, saya ke Kersel untuk ceritakan kepada teman-teman Kersel dengan harap-harap mereka memberikan bantuan. Bukan itu yang sudah cari. Yang pertama ingat toh khotbahnya, cari Tuhan dulu. Lalu omongkan dengan teman Kersel supaya apa? Supaya teman Kersel membantu saudara dalam berpuasa. Syukur-syukur kalau LCC-nya menggerakkan satu Kersel berpuasa 3 hari untuk orang yang dalam masalah itu. Itu baru LCC yang luar biasa. Saya harapkan LCC saya seperti itu. Bukan hanya iya, ngomong-ngomong. Tidak jelas suatu Kersel. Mari kita berpuasa, bukan mari kita mengumpulkan dana bersama-sama. Itu nanti, itu berarti saudara tidak mencari Tuhan. Betul kan? Tidak first thing first. Ayo kita terbeban dengan saudara kita satu Kersel yang menghadapi problema yang besar. Kita belajar berpuasa bersama. Dan ingat, saudara yang sudah ditolong dengan doa, dengan puasa oleh teman sekersel, kalau masalah saudara sudah lepas, jangan lalu saudara pergi dari Kersel. Itu kurang ajar namanya. Keras ya omongan saya ya, saudara marah, saya juga bisa marah. Karena seringkali seperti begitu, ada masalah, dibantu doa, ditolong, dikasih ini, ya mungkin ada puasa dan sebagainya, lalu kumpul dana, selesai masalahnya, iya goodbye sama Kerselnya, goodbye sama gerejanya. Banyak saya melihat seperti itu, bukan banyak, sering. Jangan jadi orang seperti itu. Saudara dari segi dunia aja dianggap saudara ini orang yang bocengli. Bocengli itu apa ya? Mbo itu mbo. Mbo. Ya memang itu artinya bocengli. Mbo wes. Orang yang tidak tahu budi karena dia tidak lulus SD. Kok begitu Pak? Nah ini kecepatan berpikir ya. Kalau enggak ngerti ya sudah. Karena waktu saudara pertama sekolah, itu saya loh ya, enggak tahu saudara mungkin lain. Ini si Budi, B itu perutnya ke depan. Mungkin saudara enggak. Ini si Yule, mungkin begitu ya. Makanya saudara sudah mengerti. Ayo kita baca bersama. Kita ganti saya. Ibrani 10:25 yang di rumah juga ikut membaca. 2, 3. Janganlah saya menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah saya seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah saya saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jangan di sana dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang, berarti ada. Ada. Di gereja sini ada. Oh ada. Di gereja lain ada enggak Pak? Oh banyak. Yang mana kalau pada saat Paskah dan Natal ruame, blek gerejanya. Nanti hari-hari biasa hilang. Saya bolak-balik mengatakan itu seperti apa saudara? Kapal selam. Kalau perlu dia naik, kalau enggak dia turun.
Bukan seperti ikan paus atau lumba-lumba karena mereka naik hampir sama di bawah sama di atas. Ya, seperti kapal selam. Tetapi semakin giat melakukannya. Sekarang kan saudara kemana-mana sudah nggak pakai masker ya. Gak usah takut, pegang kiri kanan saudara, kasih tahu. Jangan kamu tambah males, ayo. Oh enggak Pak, saya enggak tambah males. Oke, yang kedua, ngomong ya. Jangan makin lama makin mepet-mepet datang ke gereja. Saudara-saudara yang sudah datang awal itu menjadi saksi benarnya perkataan saya. Kalau dulu 8 kurang 15 sudah hampir penuh. Sekarang 8 kurang 15 masih separuh. Ya, saya tidak tahu harus memakai akal bagaimana lagi supaya sudah tidak terlambat. Ada anggota kami yang terakhir saya ngomong waktu Elia di tepi sungai Kerit, kok saya jadi sungai Sarfat jadinya namanya. Kecepatan nih. Pentiumnya Pentium 15, Gus. Error jadinya. Burung gagak itu tidak pernah terlambat ngasih Elia makan. Padahal burung gagak tidak pakai jam. Kita punya jam banyak, tapi sering terlambat. Sejak dengar omongan burung gagak itu, dia nggak pernah terlambat, itu luar biasa. Nah saudara masih suka terlambat, saya nggak tahu. Mungkin saya harus kasih permisalan, ikannya Yunus memakai jam. Yang terakhir, kunci yang keempat. 2, 3, memuji Tuhan. Sekali lagi katakan apa? Iya, mencari Tuhan, puasa, bersekutu, memuji Tuhan. Oh enteng Pak memuji Tuhan. Wait. 20 ayat 20. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Setelah Yosafat berunding dengan rakyat, dia panggil orang-orang yang akan menyanyi dan memuji Tuhan. Saudara perhatikan ini ya. Mazmur 8 ayat 3 mengatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau besar Tuhan letakkan dasar kekuatan. Ini huruf dasar kekuatannya hurufnya gede kan? Kalau saya lihat Dokter Dani paling sering lihat bayi ya. Bayi itu suka ngoceh-ngoceh sendiri. Ya. Kalau waktu bayi itu ngoceh-ngoceh sendiri, lucu rasanya, senang kita dengar suaranya. Ya. Saudara pernah punya anak, bayi saudara suka ngoceh atau bayi saudara diam aja. Kadang dia ngomong-ngomong sendiri, ya, dengan omongannya enggak jelas. Yang pertama jangan saudara sebagai orang tua ngasih tahu bayi anak saudara, diam kamu, jangan saudara. Hati-hati loh, kalau saudara bilang diam kamu, saudara ditampar sama malaikat Tuhan yang menjaga dia. Atau yang kedua, kalau bayi ngomong-ngomong sendiri itu menggemaskan dan lucu. Tapi kalau saudara sudah gede seperti ini, suka ngomong-ngomong sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan dari bayi dan anak-anak. Bukan orang yang sudah gede. Kalau orang yang sudah gede ini biasanya ngomel. Gereja pajan korbannya keras sekali. Ini gereja asiknya dingin. Terus siapa suruh kamu nggak mau pakai tangan panjang malah pakai baju kutung.
Ini juga tadi nyanyi begini, musiknya fals apa dan lain sebagainya. Mau sudah aku kasih kolekta 1.000 saja. Nah memang kamu tiap minggu kasih kolekta 1.000? Kalau bayi-bayi anak-anak tuh ngomong-ngomong siri biarin. Saudara nggak tahu bahasanya, dia sedang memuji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara punya bayi, punya anak, kalau lagi anaknya saudara ikut di sebelahnya. Ikut apa saudara? Hah? Itu terserah saudara. Haleluya. Dalam pujian terletak dasar kekuatan. Yang kedua, banyak yang berkata, kalau saya sudah melihat mujizat, baru saya bisa memuji-muji Tuhan. Oke. Saya mau tanya kepada saudara, tolong dijawab. Tembok Yeriko itu runtuh dulu baru orang Israel bersorak-sorai? Atau mereka bersorak-sorai memuji Tuhan dulu baru tembok Yeriko runtuh? Yang pertama atau yang kedua? Jangan ada yang jawab yang pertama. Saudara. Mereka masih melihat tembok yang tebal dan tinggi itu masih berdiri. Tetapi mereka sudah bersorak-sorai membayangkan itu akan runtuh karena Tuhan turun tangan. Jadi kalau sudah dalam masalah, menghadapi masalah, seberat apapun masalah yang sedang menekan saudara, usahakan saudara nyanyi. Ya, nyanyi. Nyanyi lagu apa Pak? Makanya kalau di gereja tuh jangan lihat LCD terus. Tadi lagu yang kedua itu kan lagu lama, yaitu lagu apa itu tadi? Segala puji syukur hanya karena ada ngomong segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, pasti kita ngikuti ramanya dengan senang. Kan enggak mungkin nih, segala puji syukur bagimu Tuhan. Bukan. Segala puji. Jadi saudara enggak ingat terus sama masalahnya saudara. Sebab Kaulah yang layak dipuji. Lalu saudara sambil masak, sambil kerja, sambil soraklah haleluya. Saudara kerja colek temanmu, soraklah haleluya. Oh saya ada punya video di sebuah pasar di Ambon saudara. Ya, Manado. Itu nyanyi lagu rohani satu pasar yang jualan juga. Oh, itu luar biasa. Ya, terus dagangan mereka bagaimana Pak? Tenang saja, dagangan mereka akan habis, malaikat Tuhan yang beli saudara. Jangan saudara berkata, nanti kalau masalahnya selesai baru aku memuji Tuhan. Itu kayak saudara ini keturunannya Thomas. Di gereja ini enggak ada tuh yang pakai nama Kristen Thomas, ada? Oh ada, Thomas Pohok ya, lupa saya. Mungkin saudara lupa dengan ini. Ini Napoleon Bonaparte, saya ingatkan lagi ceritanya. Satu kali dia dengan pasukan yang luar biasa, Napoleon ini. Dia menyerang sebuah kota di negara Austria. Kota-kota yang lain sudah dia kalahkan, tinggal satu ini saja. Ya, itu kota pelabuhan, dia bawa kapal banyak ke sana. Waduh, orang-orang di kota itu sangat ketakutan. Karena mereka dapat kabar besok mereka akan dihancurkan oleh tentara Napoleon. Mereka tidak berdaya karena sudah dijepit. Tidak bisa minta bantuan. Lalu ada seorang yang berkata, ini hari Paskah. Kalaupun kita besok mati, ya sudah. Tetapi karena ini hari Paskah, mari kita memuji Tuhan luar biasa, bunyikan lonceng gereja semuanya penduduk desa menyanyi memuji Tuhan bersorak-sorai. Mereka pikir betul juga ya, kalau misalnya besok mereka harus mati ya sudah, tapi jangan mati ngenes begitu ya. Jadi hari itu lonceng semua gereja dibunyikan, wah bertentang-tentang seperti di Kupang, waktu saya di Kupang. Mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, bunyi denting-dentang lonceng gereja dan teriakan mereka memuji Tuhan itu dengar sampai ke pasukannya Napoleon. Dikasih tahu, Napoleonnya berpikir, lah
Desa kota ini sudah kami jepit, kok mereka nyanyi-nyanyi. Oh, jangan-jangan kita nggak tahu di belakang kita ini ada bala bantuan dari tempat lain, dari negara lain, mungkin dari Amerika yang akan menolong mereka. Makanya mereka ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, sorak-sorai. Orang besok mau dibunuh kok malah hari senang-senang. Jangan-jangan mereka mentertawakan kita. Ya, besoknya penduduk kota itu bangun, mereka melihat pelabuhannya bersih, bukan karena Tuhan yang menghancurkan. Napoleonnya pergi, dia berpikir, jangan-jangan bala bantuannya kita tidak tahu menunggu di belakang kita. Begitu kita menyerang, disikat sama mereka. Dari mereka memuji Tuhan, Tuhan mengadakan mujizat. Itu terjadi nyata kepada berapa banyak penduduk kota itu. Apalagi terhadap saudara dan keluarga saudara, Tuhan pasti bisa menolong. Haleluya. Sekarang kita lihat apa hasilnya. Saudara kan kepingin jadi orang yang lihat hasilnya dulu. Tunggu hasilnya gimana Pak? Kalau hasilnya oke, saya lakukan. Ya sudahlah, saya kejawab saudara. Yang pertama, kalau Tuhan turun tangan, tidak ada yang sanggup melawan. Ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Iya, Amin. mereka nyanyi-nyanyi dulu, nggak lihat Tuhan turun tangan dulu, tidak. Karena mereka punya iman, saudara, orang percaya, orang beriman harus seperti begitu. Jangan tunggu masalah selesai, Tuhan selesaikan, baru saudara ke gereja memuji Tuhan bersorak-sorai. Kebalik saudara. Waktu saudara ada masalah problema, nyanyi, soraklah, haleluya. Colek kiri, colek kanan, soraklah. Datang ke gereja ada masalah seperti yang saya pernah ceritakan, ibu di Jakarta yang besok dia harus diusir dari tempat kontrakannya, dia tidak mampu bayar. Dia tetap datang ke gereja, dia tetap nyanyi memuji Tuhan. Seperti yang pernah juga saya ceritakan, pengusaha dari Jepara ke Jakarta, ada omongan bahwa ada orang yang bertemu untuk membeli barangnya. Dia berkata, bukan Jepara ke Jakarta, ada orang dari Jakarta ke Jepara, ini pengusaha di Jepara, pengusaha mebel. Dia minggu tetap datang ke gereja, dia mengatakan, oh enggak bisa minggu, harinya Tuhan saya pelayanan. Iya. Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang tidak saudara pikirkan. Kalau Tuhan melakukan seperti yang saudara pikirkan, dia lebih kecil dari saudara karena dia di dalam otak saudara. Karena Tuhan itu jauh lebih besar dari saudara. Hal-hal yang tidak pernah saudara bayangkan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Kita enggak akan pernah tahu. Kita satu kali mungkin dengar kabar Pak Fendi ke luar negeri. Haleluya, kemana? Irak, haleluya. Tuhan mengadakan penghadangan. Garis bawahi Alkitab saudara. Tuhan mengadakan penghadangan. Kalau Tuhan yang menghadang itu, mereka terpukul kalah. Masalah problema saudara, sakit penyakit saudara sebesar apapun, saya percaya Ibu Rosalina yang divonis kanker stadium 4, ya 4 ya, ya, nyanyi terus Bu, ya sambil masak untuk suami, untuk anak-anak, syukur-syukur untuk saya, ya haleluya. Yang kedua saudara, bukannya kalah, Yosafat ini dan Yehuda bukannya hancur, tetapi mereka malah menjarah. Wah, 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Amin. Haleluya. Bukan menjarah sebentar. Waktu kerusuhan tahun berapa itu saya masih tinggal di rumah ini nih, gereja ini rumah, matahari itu dijarah. Hanya dalam beberapa jam mulai dari lantai 1 sampai lantai 3 dibawa. Saya sebetulnya kalau tahu saya juga kepingin ikut saudara. Lumayan dapat jam, dapat sepatu gratis. Ya, tapi saya nggak tahunya dari kabar dan surat dan televisi. Hanya beberapa jam. Ini berapa hari saudara?
Berapa hari? Kematian, kebangkitan. Yang pertamanya akan kalah, hari yang ketiga kebangkitan. 3 hari mereka menjara sampai capek. Tidak apa-apa, capek, makmur seumur hidup, jara berat-berat. Yang dijara ini jangan salah, saudara. Yang dijara oleh tentaranya Yosafat yang ngepung ini tiga negara, kan tadi saya katakan 3 pasukan besar. Bukan mereka ngambil sepatu, kaos kaki. Jangan-jangan kaos kaki lubang mereka ambil juga. Tidak, mereka ambil emas, permata, kain-kain, tameng, pedang. Ya, itu kan bisa jadikan senjata buat mereka dan lain sebagainya. Saudara juga kalau meyakini firman Tuhan ini, jangan hanya saudara mengatakan, haleluya Pak, firman Tuhannya mantap, tapi tidak terjadi dalam hidup saudara, percuma. Tapi baik saudara simpan pada saat saudara membutuhkan, saat saudara hampir hancur. Tuhan adakan mujizat luar biasa karena saudara melakukan mencari Tuhan, berpuasa, bersekutu dan memuji-muji Tuhan. Saudara bukannya hancur tetapi saudara melejit dan menjarah, diberkati luar biasa. Yang yakin katakan haleluya. Kiranya terjadi dalam setiap yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya semua rancanganmu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Ini akan terjadi dalam hidup saudara dan langkah-langkah yang harus kita ambil. Haleluya. Dalam lembahku ku perlukanmu, kuasa-Mu Tuhan.
cara saudara menyanyi. Naikkan doa. Bisa terlihat saudara yakin dengan yang saudara dengar, dengan saudara nyanyikan, atau saudara asal menyanyi. Terlihat saudara. Berikan damai-Mu. Kalau saya bisa melihat apalagi roh Tuhan di tempat ini. Haleluya. Ku cari wajah-Mu. Ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancanganku. Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku. Kau kan menopangku. Kaulah angkat kedua tanganmu, serukan. Ku percaya. Yakini Kau Bapa yang setia. Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Sembah Tuhan. Langkah yang pertama, cari Tuhan. Cari Dia di tempat ini. Oh, rohnya begitu besar ada di dalam ruangan ini. Cari roh Tuhan. First thing first, cari Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Kami memuji nama-Mu. Ya rata malawa sikere ala para lawala. Oh, ya rala masike. Ya rata malawa kurie kelemele. Ya rala walala. Kurie ketelele ala masike. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku percaya semua rancangan-Mu. Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku. Kau kan menopangku. Kaulah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, terima kasih bela setiap problema yang terjadi. Kami mau seperti Maria Bapa, duduk diam di kaki Engkau. Kami mau mata kami tertuju kepadamu. Sebab kami tahu Bapa, setiap proses yang terjadi, semua Mbak kebaikan baik kami semua. Bapa, bela manusia batiniah kami semakin merosot. Tapi manusia biarlah Bapa, manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami semakin diperbarui dia sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, hati kami mau penuh dengan pujian kepadamu. Sebab kami percaya Bapa, di dalam pujian ada kuasa yang luar biasa Bapa. Di dalam pujian kami akan dapat pertolongan Engkau yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa buat setiap kami
Biarlah kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Setiap hari mencari wajah-Mu, setiap hari berjalan bersama Engkau Tuhan. Engkau berjalan di depan kami, menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu, pakai kehidupannya lebih hari lebih luar biasa dalam melayani Engkau. Dan kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, sebab kami tahu Bapa, di dalam Engkau kami tenang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Percayalah bahwa janji-janji Tuhan yang ya dan amin digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan pulang meninggalkan tempat ini dengan membawa damai sejahtera daripada Engkau, membawa perlindungan daripada Engkau, dan membuat rumah tangga kami ada shalom damai sejahtera. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.